Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Islam bersama Ibu Fitri. Anak-anak ibu, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Nanti akan kita bahas pada uraian selanjutnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pertama, saat menyebutkan pengertian qada dan qadar, contoh qadar, pengertian takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yang kedua, menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menunjukkan sikap sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, akhir dari pembelajaran ini, setelah nanti kita bahas tentang qada dan qadar, maka anak-anak ibu harus bisa menjelaskan atau harus bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang 3 ini. Nah, baik, kita lanjut. Pertama sekali pengertian qada. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Contohnya yang berlaku pada manusia, jodoh, rezeki, jenis kelamin, itu adalah ketetapan Allah kepada manusia dan tidak bisa dirubah. Kemudian, ketetapan Allah terhadap alam semesta, contohnya matahari terbit di timur dan terbenam di barat, bumi berputar pada porosnya. Nah, itu adalah contoh qada. Baik anak-anak ibu, kita lanjut. Pengertian qadar. Qadar secara harfiah atau bahasa berarti kekuasaan atau kekuatan. Qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi semua itu adalah qadar. Nah, anak-anak ibu, dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qada atau takdir. Nah, bisa dibedakan. Nah, anak-anak ibu, takdir atau qadar itu terbagi dua. Yang pertama, takdir mubram, yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Contohnya, setiap makhluk pasti akan mengalami mati, kemudian terjadinya bencana alam. Ya, itu adalah satu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian takdir yang kedua disebut takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq artinya takdir yang dapat dirubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contohnya, siswa yang rajin bisa menjadi juara kelas yang awalnya dia hanya kemampuan yang di bawah, dia bisa menjadi juara kelas karena apa? Usaha dan doanya, yaitu dengan belajar yang rajin. Nah, anak-anak ibu, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama, anak-anak ibu, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sifat optimis. Yang ketiga, melatih diri untuk selalu bersyukur, dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Baik, itu
yang dapat Ibu sampaikan. Nah, jadi anak-anak Ibu pelajari materinya lagi, nanti Ibu kasih tugas di mana nanti latihannya kamu bisa membedakan apa itu qada dan apa itu qadar, dan bisa menguraikan atau menjelaskan apa itu contoh dari qada, apa contoh dari qadar. Ya, baik, sekian dari Ibu. Kita lanjut minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.